Bapak Muhammad Ahmad Zainal Panjaitan MSI adalah Ketua Umum Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Indonesia. Yang kami hormati Ibu Dr. Gemala Hasan, Putri Proklamator Bung Hatta yang juga berasal dari Minangkabau. Yang kami hormati Bapak Datuk Azmi Bagindo. Yang kami hormati Bapak Aizirman Jusan MSc adalah dari Yayasan Proklamator Bung Hatta. Yang kami hormati Ibu Ida dari Yayasan Cahaya Ibu. Dan yang kami hormati Angku Nenek Mama Alim Ulama Cadiak Pandai Bundokan Buang Limpapeh Rumahan Gadang. Dan kami hormati juga perwakilan dari Bakor-Bakor, Ketua dan Sekretaris Kabupaten Kota Sumatera Barat yang ada di DKI, perwakilan IKM, dan yang kami hormati para peserta seminar pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesempatan, diberikan keselamatan. Akhirnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka seminar sehari, dalam rangka ulang tahun Kebuminan yang ke-25 dan dalam temanya revitalisasi peran gundokan ruang dan usaha mikro kecil menengah dalam menyongsong Asian Community tahun 2015 dan arus globalisasi. Hadirin yang kami hormati, untuk memulai acara ini ada baiknya sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Minangkabau. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sama-sama. Tanah Nardetito, Pusako Bundo, namun
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Mokhtar Naim, yang terhormat Bapak Muhammad Ahmad Zainal Panjaitan MSI, yang terhormat Bapak Aizirman Jusan, Ibu Dr. Gemala Hatta, Datu Azim Bagindo, yang terhormat Ibu Ida dari Yayasan Cahaya Ibu, Bapak Ibu dari perwakilan Ikatan Keluarga Minang dan organisasi Minang yang sudah sempat hadir pada pagi hari ini. Seperti kita ketahui bahwa Lembaga Gebu Minang adalah suatu organisasi masyarakat yang bertujuan menghimpun dan membina potensi masyarakat Minang yang berada di perantauan di bidang ekonomi dan kebudayaan. Maka dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Perak, ulang tahun yang ke-25 tahun Gebu Minang ini, sekaligus diselenggarakan acara silaturahmi nasional dengan acara seminar sehari ulang tahun Gebu Minang dengan tema revitalisasi peran gundukan buang dan usaha mikro kecil menengah dalam menyongsong ASEAN Community tahun 2015 dan arus globalisasi yang kita laksanakan pada hari ini Selasa 23 Desember 2014 dan akan dilanjutkan dengan acara puncak pada besok malam hari Rabu 24 Desember 2014 yang akan kita mulai besok pada jam 18 sesudah sholat maghrib. Adapun diselenggarakannya ulang tahun Perak Gebu Minang dan silaturahmi nasional ini bertujuan yang pertama mengevaluasi masa lalu dan mempersiapkan diri untuk masa depan Gebu Minang dan masyarakat Minangnya tentunya. Yang kedua, mengkaji kesiapan ekonomi kerakyatan dengan mengembangkan usaha mikro kecil menengah dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Yang ketiga, melestarikan seni budaya Minangkabau baik di ranah maupun di rantau. Yang keempat, memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh Minangkabau yang telah berjasa kepada Sumatera Barat atau berprestasi di tingkat nasional dan internasional yang mengharumkan nama Minangkabau. Rangkaian acara tersebut di atas disertai acara bazar yang mengutamakan produk home industri Minangkabau dan kuliner khas Minangkabau yang kita mulai sejak pukul 10 sampai pukul 21 malam. Hadirin yang berbahagia, berikutnya kami mohon sambutan dari Ketua Umum Gebu Minang sekaligus membuka acara seminar pada pagi hari ini. Kami mohon kesediaan yang terhormat Bapak Insinyur Haji Raja Erman Sahyamin Datuk Tan Maliputi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Mokhtar Naim, yang terhormat Pak Aizirman Jusan, MSI, hadirin semua yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada yang hadir. Sebagaimana diketahui, pada hari ini, pagi ini, kita akan menyelenggarakan satu seminar, yaitu yang berjudul revitalisasi peran Gundokandong dan usaha mikro kecil menengah dalam menyongsong ASEAN Community tahun 2015 dan arus globalisasi. Jadi di sini revitalisasi peran Gundokandong, karena pada dasarnya Gundokandong itu kalau di Minangkabau adalah ibu-ibu yang memegang kunci ekonomi. Jadi sebenarnya dengan adanya seminar ini, mudah-mudahan ibu-ibu Gundokandong kita bisa ditingkatkan peranannya
digunakan waktu kosong dari ibu-ibu rumah tangga untuk menjadi yang produktif. Dan di samping itu ditingkatkan pula pengetahuan, keahlian untuk usaha yang telah dilakukan selama ini. Kemudian harus diusahakan patenkan merek dan nyatakan produk halal pada produksi makanan yang dikeluarkan, terutama khususnya dari Minangkabau. Kemudian kan adakan display produk perlu dibuat, dan upaya untuk melakukan kerjasama dengan industri bahan baku itu perlu dijalin dari sekarang. Dan kemudian ikuti pelatihan yang diadakan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun institusi swasta. Wanita dengan kontrak hayatnya menempati kedudukan yang penting dalam menegakkan hidup dan kehidupan serta dalam penyusunan masyarakat bangsa. Sekalipun disebut kaum lemah, namun perempuan tidak dapat diabaikan dalam upaya struktur penyusunan bangsa dan dalam membina dan membangun negara bersama dengan kaum laki-laki. Dalam kaitannya dengan masyarakat ekonomi ASEAN, Indonesia menjadi sasaran perdagangan internasional karena sumber daya alam yang sangat banyak, penduduk terbesar keempat di dunia. Nanti akan dibahas di dalam seminar satu hari ini berbagai upaya ke arah itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan sebenarnya kalau dilihat dari Sumatera Barat, banyak sekali produksi yang bisa diekspor sebenarnya, layak ekspor. Umpamanya tentang garmen, upaya dilakukan oleh satu daerah yang terkenal di Sumatera Barat, umpamanya Pandai Sike. Nah, ini sangat potensial untuk menyaingi produk-produk dari luar negeri di negara ASEAN. Oleh karena itu, apapun yang harus kita hadapi, kita harus siap, kita harus bangun, dan kita harus melihat bagaimana mempelajari teori-teori, kemudian dipraktikkan sehingga kita nantinya sanggup bersaing dengan negara-negara lain. Saya pikir nanti hal ini akan dibahas di dalam seminar. Namun demikian, tadi saya sampaikan sebagai pre-green event supaya kita hendaknya siap melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan sebagai penutup saya akan menyampaikan sedikit pantun dalam bahasa Minang. Buat rumah karano sandi, rusak sandi rumah binaso. Buat bangso karano budi, rusak budi hancurlah bangso. ASEAN Community tahun 2015 dan arus globalisasi dengan topik revitalisasi peran Bundo Kandung dan usaha mikro kecil menengah dalam rangka menyongsong hari ulang tahun Perak Ibu Minang 25 tahun dan silaturahmi nasional 2014 dengan resmi saya nyatakan dibuka untuk umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini kami berkumpul di tempat yang bahagia ini, ya Allah. Tanggal 23 Desember 2014, Engkau berikan kepada kami sehat walafiat sehingga kami bisa hadir di tempat ini, ya Allah. Kami sangat bersyukur kehadirat-Mu, ya Allah, atas nikmat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami. Mohon, ya Allah, selalu kami masukkan ke dalam orang-orang yang paling bersyukur. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, lancar dan sukseskanlah acara seminar ini sehingga menghasilkan perubahan yang baik terhadap masyarakat Minang pada masa yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma hasil maksudana wa matlubana fid dharaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta seminar sehari, sesi ini adalah sesi pertama dalam seminar kita yang bertema tentang revitalisasi peran buruh kandung dan usaha mikro kecil menengah dalam menyongsong Asian Community tahun 2015 dan arus globalisasi. Bapak yang berada di depan pada pagi hari ini adalah yang pertama Ibu Dr. Aragar Putri, MRDM. Beliau sehari di dalam Gebu Minang adalah Wakil Ketua Umum bidang kesehatan, dan dalam profesi beliau adalah sebagai dokter dan di Departemen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua ada Bapak Aizirman Jusan MSc Ekom. Beliau adalah anggota Komisi 3 BPKN dan beliau juga adalah di Gebu Minang Dewan Pakar. Dan kemudian ada Ibu Emma Yohana, Haja Emma Yohana. Beliau adalah anggota DPD RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat. Bapak dan Ibu-ibu, untuk pertama, marilah kita persilakan terlebih dahulu kepada Ibu Dr. Aragar. Kita berikan waktu untuk presentasi selama 10 atau sampai 15 menit. Beliau akan menyampaikan tema Human Development Index dan Asian Community. Kepada Ibu Dr. Aragar, kami silakan. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwa sampai kemarin sore Ibu Menteri Kesehatan masih akan hadir, tapi rupanya karena terkendali dan beliau akan mendarat baru nanti sore, sehingga tidak mungkin hadir. Saya kebetulan salah seorang staf di Kementerian Kesehatan, tapi posisi saya sekarang ini di Gebu Minang. Jadi tentu saya tidak bicara mengenai kebijakan pemerintah, tapi sesuai dengan tema kita, maka saya akan menyampaikan mengenai Human Development Index dan ASEAN Community. Jadi sebagaimana diketahui bahwa indeks pembangunan manusia itu merupakan salah satu alat ukur untuk melihat aspek-aspek yang relevan dengan pembangunan manusia. HDI ini dipengaruhi oleh beberapa faktor,
yang berkaitan dengan pembangunan manusia, yaitu umur harapan hidup. Seperti kita tahu bahwa umur harapan hidup bangsa kita makin lama makin panjang. Jadi kita pernah mengenal umur harapan hidup 60, kalau Nabi Muhammad umur sampai 63 ya. Tapi kalau sekarang umur harapan hidup bangsa Indonesia adalah 72 tahun. Jadi kalau sudah, artinya makin lama kesehatan bangsa Indonesia makin baik ya. Artinya makin lama sandang pangan gizi rakyat Indonesia makin baik ya. Apakah Indonesia sudah siap dari segala macam aspek? Apakah Minangkabau sudah siap? Ya, kita tahu bagaimana sejak awal kemerdekaan peranan orang-orang Minang ya. Kemudian kita lihat bagaimana orang-orang Minang yang sukses. Apakah sekarang kita sudah melebihi apa yang sudah dicapai oleh orang-orang tua kita pada masa-masa zaman awal-awal kemerdekaan? Harapan kita tentunya orang Minang makin tinggi tingkat pendidikannya, kita makin bekerja bersama, kita bermitra untuk kemajuan Minangkabau khususnya dan Indonesia pada umumnya. ASEAN adalah suatu organisasi yang terdiri dari negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Tingkat HDI di kawasan ASEAN bervariasi. Peningkatan HDI ini sangat tergantung pada beberapa besar tindakan pemerintah dalam upaya untuk membangun dan mengembangkan masyarakatnya. HDI ini diukur berdasarkan 3 aspek utama, yaitu tingkat harapan hidup, tingkat pengetahuan, dan kualitas hidup. Nah, Singapura bisa berada pada golongan Very High Human Development dikarenakan pemerintah Singapura sangat memperhatikan pembangunan manusianya. Kemudian Brunei Darussalam bisa masuk dalam golongan Very High Human Development dikarenakan pendapatan nasional dari negara ini sangat tinggi yang diperoleh dari sektor minyak, karena Brunei termasuk penghasil minyak yang terbesar. Sedangkan Indonesia masuk dalam golongan Medium Human Development. Pendapatan nasional Indonesia sebenarnya tinggi, tetapi tidak sebanding dengan jumlah penduduknya yang sangat banyak, sehingga pendapatan per kapitanya pun menjadi sedikit. Nah, penyebab perbedaan tingkat Human Development Index adalah pendapatan per kapita, bisnis dan investasi, indeks kualitas hidup, sumber daya manusia, dan pendidikannya. ASEAN Community ini berbeda konsepnya ya. Ini terbagi atas komunitas politik keamanan ASEAN. Jadi ASEAN Political Security Community. Dan yang kedua adalah komunitas ekonomi ASEAN, ASEAN Economic Community. Dan yang ketiga komunitas sosial budaya ASEAN, ASEAN Socio-Cultural Community. Kita harapkan ya tantangan untuk Indonesia. Tantangan untuk Indonesia dengan tercapainya kawasan pasar bebas ASEAN, persaingan produk dan jasa antar negara ASEAN akan diuji coba di sini. Kualitas produk yang baik dan produktivitas SDM yang lebih bermutu dan mampu bersaing dapat menang dalam kawasan pasar bebas ASEAN. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Aizurman Jusan MSc Econ akan menyampaikan judul beliau revitalisasi peran Gunung Kandung usaha mikro kecil menengah dalam menyosong ASEAN Community 2015 dan arus globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati moderator, para narasumber dan juga para hadirin peserta seminar sehari. Pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf ini karena dadakan Buya diminta untuk bicara di hadapan para peserta seminar. Jadi tentu saya pertama kali itu menyampaikan dulu siapa saya. Tadi oleh moderator sudah disampaikan. Saya juga sebagai ketua umum Yayasan Proklamator Bung Hatta. Ini satu yayasan yang baru didirikan oleh Uni Mutia Hatta dan adik-adiknya. Di sini hadir juga Ibu Gemala Rabi Hatta, Pak Dermawan juga, yang didirikan pada bulan Juni yang lalu. Dan mungkin kesempatan ini kami sedikit perkenalkan juga
juga hadir di sini Profesor Dr. Munter Naim juga sebagai penasihat, sudah kenal semua ini Bapak Naim. Ibu Gemala Rabi Hatta sebagai Ibu ini sebagai pengawas, dan Profesor Dr. Dermawan Sahrial sebagai